Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat. Yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian 18. Jaminan. Bulk. Jaminan atau rungguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguatkan kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar. Hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan, dengan harga yang berlaku di waktu itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ala safari walam tajidu katibau farihanum maqbudah." Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu. Al-Baqarah 283. Sabda Rasulullah SAW, An Anasin qala, rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an ayda yahudiyyin bil madinati wa akhada minhu sya'iran li ahli. Dari Anas berkata ia, telah merungguhkan Rasulullah SAW akan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah. Sewaktu beliau mengutang syair, gandum, dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau. Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut teranglah kepada kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama yang lain, seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka melainkan dengan cara yang halal terhadap sesama muslimin. Rukun rungguhan. 1. Lafadz. Kalimat akad. Seperti saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau. Jawab dari yang berpiutang, saya terima rungguhan ini. 2. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguh, yang berutang dan yang berpiutang. Disyaratkan keadaan keduanya ahli tasyarruf, berhak membelanjakan hartanya. 3. Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar. 4. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap. Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan. Dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan atau sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.
Apabila rusak atau hilang barang yang dirungguhkan di tangan yang memegangnya, ia tidak mengganti, karena barang rungguhan itu adalah barang amanat, percaya mempercayai, kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan sia-sianya. Manfaat barang yang dirungguhkan. Yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dirungguhkan. Malahan, semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, pun kerusakan barang juga atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu, walaupun tidak seizin orang yang menerima rungguhan. Tetapi, usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak dibolehkan, melainkan dengan izin yang menerima rungguhan. Maka, tidaklah sah bagi orang yang merungguhkan menjual barang yang sedang dirungguhkan itu. Begitu juga mempersewakannya apabila masa sewa menyewa itu melalui masa rungguhan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam la yughlaqur rohana min sahibihi alladhi rohanahu lahu gunumuhu wa alaihi hurmuh. Berkata Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, rungguhan tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu. Faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib membayar dendanya. Riwayat Syafi'i dan Daru Qutni. Yang memegang rungguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekadar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idhar tuhina syatun syaribal mur tahinu millabaniha biqadri alfiha fa inistafdola minal labani ba'da samanil alfi fahuwa robah. Apabila dirungguhkan seekor kambing, maka yang memegang rungguhan itu boleh minum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya kepada kambing itu. Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya itu menjadi riba. Riwayat Hamad bin Salmah. Bertambahnya barang yang dirungguhkan. A. Tambahan yang terpisah seperti buahnya, telurnya, anaknya yang jadi dan lahir sesudah dirungguhkan tidak termasuk barang rungguhan, tetapi tetap kepunyaan orang yang merungguhkan. Maka jika barang rungguhan itu dijual oleh yang memegang rungguhan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual, sebab tambahan itu tidak ikut dirungguhkan. B. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan, seperti tambahan gemuknya, tambah besarnya, dan anak yang masih dalam kandungan, semuanya itu termasuk yang dirungguhkan. Begitu juga bulunya, jika di waktu merungguhkan sudah waktu memotong dan tidak dipotongnya, sebab sampainya waktu memotong tidak dipotongnya menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk dirungguhkan. Tetapi jika di waktu merungguhkan belum waktunya dipotong, maka seperti tambahan yang terpisah tidak termasuk dirungguhkan. Yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu itu apabila sampai waktu memotongnya. Adapun rungguhan yang berlaku di negeri kita ini, seorang merungguhkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang memegang, tidak sah dan tidak halal, karena gunanya rungguhan hanya untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qarudin jarro manfaata fahuwa wajhum min wujuhi lirriba. Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat adalah satu macam dari beberapa macam riba. Riwayat Baihaqi.